Ada sebuah rahasia besar yang sering terlewatkan oleh manusia. Sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita, namun justru paling jarang disadari. Surah An-Nas, surah terakhir dalam Al-Quran. Pendek, mudah dihafal, sering dibaca sejak kecil, tetapi menyimpan perlindungan terdalam bagi jiwa manusia. Para ulama tafsir klasik menjelaskan bahwa penempatan surah An-Nas di akhir Al-Quran bukan kebetulan. Perjalanan memahami kebenaran dan penutupnya adalah permohonan perlindungan. Karena setelah manusia mengetahui kebenaran, ujian terbesar justru dimulai. Surah ini dimulai dengan perintah langsung kepada manusia untuk berlindung. Kata pertama adalah kul, katakanlah. Perintah ini menunjukkan bahwa perlindungan harus diucapkan secara sadar, bukan hanya dipikirkan dalam hati. Manusia diminta berlindung kepada Rob manusia, Malik manusia, Ilah manusia. 3 penyebutan ini bukan pengulangan tanpa makna. Rob menunjukkan Allah sebagai pemelihara yang menumbuhkan dan merawat manusia sejak tidak ada menjadi ada. Malik menunjukkan kekuasaan mutlak yang tidak bisa ditolak. Sedangkan Ilah menunjukkan satu satania, tempat penghambahan hati. Seolah Allah mengajarkan bahwa perlindungan sejati terjadi ketika manusia sadar bahwa hidupnya dipelihara, diatur, dan memiliki tujuan ibadah. Lalu dari apa manusia diminta berlindung? Dari kejahatan pembisik yang bersembunyi. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa bisikan tidak selalu terasa jahat, justru sering datang dalam bentuk pikiran yang tampak logis, keinginan yang terasa wajar, atau dorongan yang terlihat baik, namun perlahan menjauhkan manusia dari keikhlasan. Kata Hanas dalam ayat ini menjadi pusat perhatian para ulama. Maknanya adalah sesuatu yang mundur ketika Allah diingat dan kembali ketika manusia lalai. Artinya, gangguan terbesar manusia bukan selalu dari luar, tetapi dari dalam kesadarannya sendiri. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa setan menempel di hati manusia. Ketika manusia mengingat Allah, ia menyusut. Ketika manusia lalai, ia membesar. Inilah sebabnya surah An-Nas sering disebut sebagai perlindungan psikologi spiritual dalam Islam. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad membaca Al-Falaq dan An-Nas setiap malam sebelum tidur sebagai perlindungan jiwa. Para ulama memahami amalan ini bukan sekadar ritual, tetapi latihan membersihkan pikiran sebelum memasuki alam istirahat. Keutamaannya sangat besar. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa 2 surah perlindungan ini cukup bagi seorang hamba ketika dibaca dengan keyakinan. Maksud cukup menurut para ulama bukan berarti bebas dari ujian, tetapi diberi kekuatan menghadapi ujian tanpa kehilangan arah. Tafsir ayat berikutnya membawa kita lebih dalam, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Mengapa disebut dada, bukan telinga atau pikiran? Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa dada adalah pusat rasa, tempat niat terbentuk sebelum menjadi tindakan. Setiap keputusan besar manusia lahir dari ruang batin ini. Surah An-Nas mengajarkan bahwa pertempuran terbesar manusia terjadi di wilayah yang tidak terlihat. Kemudian Allah menegaskan bahwa pembisik itu bisa berasal dari golongan jin dan manusia. Ini penjelasan yang sangat mengejutkan. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa manusia juga bisa menjadi sumber bisikan buruk melalui kata-kata, pengaruh sosial, propaganda, bahkan tekanan lingkungan yang perlahan mengubah nilai seseorang. Artinya ancaman tidak selalu makhluk gaib, kadang hadir dalam bentuk tren, opini mayoritas, atau standar kesuksesan yang membuat manusia kehilangan jati dirinya. Hikmah pertama yang dapat diambil adalah kesadaran bahwa menjaga hati adalah tugas seumur hidup. Hikmah kedua adalah pentingnya disikir sebagai penjaga kesadaran. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa dizikir bukan hanya ucapan lisan, tetapi menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Hikmah ketiga
adalah kewaspadaan terhadap pikiran sendiri. Tidak semua yang muncul dalam hati harus diikuti. Hikmah keempat adalah keseimbangan antara usaha lahir dan perlindungan batin. Manusia boleh merencanakan, tetapi tetap memohon penjagaan dari yang tidak terlihat. Hikmah kelima adalah rendah hati, karena bahkan orang berilmu pun tetap diperintahkan memohon perlindungan. Sekarang, bayangkan sebuah kisah. Seorang pemuda bernama Arman bekerja di sebuah perusahaan teknologi besar di kota metropolitan. Ia dikenal cerdas, disiplin, dan ambisius. Setiap hari ia mengejar target, prestasi, dan pengakuan. Awalnya ia merasa bahagia, gajinya meningkat, lingkungannya memuji. Namun perlahan muncul suara kecil dalam dirinya. Suara yang berkata bahwa nilai seseorang diukur dari pencapaian, bahwa istirahat adalah kelemahan, bahwa ibadah bisa ditunda karena kesibukan adalah tanggung jawab. Ia tidak merasa sedang melakukan kesalahan. Justru, semua terasa masuk akal. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, ia pulang dengan perasaan kosong. Semua yang ia capai tidak lagi memberi ketenangan. Ia teringat masa kecilnya ketika ibunya selalu membacakan surah An-Nas sebelum tidur. Dengan ragu, ia membacanya kembali. Perlahan, ia merasakan sesuatu berubah. Bukan masalahnya yang hilang, tetapi pikirannya menjadi lebih jernih. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia tidak dipaksa orang lain, melainkan mengikuti bisikan halus yang menuntunnya menjauh dari keseimbangan hidup. Hari berikutnya, ia tetap bekerja keras, tetapi ia mulai menetapkan batas. Ia kembali menjaga salat tepat waktu. Ia belajar mengatakan tidak pada hal yang merusak batinnya, meski terlihat menguntungkan secara dunia. Namun perjalanan itu tidak mudah. Rekan kerjanya mulai menganggapnya kurang ambisius. Atasannya mempertanyakan komitmennya. Ia dihadapkan pada pilihan antara tetap mengikuti arus atau menjaga nilai yang ia yakini benar. Disinilah ajaran surah An-Nas benar-benar hidup. Perlindungan bukan berarti menghindari dunia, tetapi menjaga hati ketika berada di dalamnya. Arman memahami bahwa bisikan tidak selalu menyuruh melakukan keburukan terang-terangan. Kadang hanya menggeser prioritas sedikit demi sedikit, sampai manusia lupa tujuan hidupnya. Ia belajar bahwa kekuatan terbesar bukan menjadi yang paling unggul, tetapi mampu menjaga kejernihan hati di tengah kebisingan dunia. Kisah ini menggambarkan satu kenyataan penting, bahwa setiap zaman memiliki bentuk bisikannya sendiri. Dahulu mungkin berupa godaan kekuasaan atau harta. Hari ini bisa berupa validasi sosial, popularitas digital, atau tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Surah An-Nas tetap relevan karena berbicara tentang mekanisme batin manusia yang tidak pernah berubah. Para ulama klasik telah menjelaskan jauh sebelum ilmu psikologi modern berkembang bahwa manusia membutuhkan perlindungan dari konflik internalnya sendiri. Dan perlindungan itu dimulai dari kesadaran, pengakuan bahwa manusia lemah, dan keberanian untuk kembali memohon penjagaan kepada Allah. Ketika surah An-Nas dibaca dengan pemahaman, ia bukan lagi sekadar bacaan penutup salat. Ia menjadi perisai kesadaran, menjadi pengingat bahwa tidak semua suara dalam diri harus dipercaya, menjadi cahaya kecil yang menjaga arah perjalanan hidup manusia. Karena pada akhirnya, musuh terbesar manusia bukan selalu dunia di luar sana, tetapi bisikan halus yang perlahan mengubah hati tanpa disadari. Dan surah An-Nas hadir sebagai pelukan perlindungan terakhir, agar manusia kembali menemukan dirinya sebelum benar-benar tersesat jauh dari cahaya.